heaven will touch them. Amin. Jamahan surgawi itu akan menjamah mereka semua. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Yes. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Saya bersyukur kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya percaya tidak lama lagi kita bersama-sama akan beribadah, berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Ada kuasa di dalam pengorbanan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita memuji Tuhan. Beri sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sebelum kita memulai, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Kau ada di tengah kami, Kau bersama-sama dengan kami, menjamah setiap kami. Kuasa-Mu mengubahkan hidup kami. Dengan hati yang percaya kami memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama berkata, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, oh dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan, merayakan kebaikan Dia dalam hidup kita. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan pujian, masuk hadiratnya dengan tarian. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, nyanyikan syukur di hadapannya. Pujian syukur bagi anak domba, hormat kekuatan kekal selamanya. Bagimu yang bertata atas semesta, atas semua makhluk di bumi di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang ku
Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Masuk hadiratnya dengan pujian, masuk hadiratnya dengan tarian. Bersorak-soraklah hai umat Tuhan, nyanyikan syukur di hadapannya. Pujian syukur bagi anak domba, hormat kekuatan kekal selamanya. Bagimu yang bertata atas semesta, atas semua makhluk di bumi di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Segenap hatiku. Pujilah Tuhan selamanya. Saya percaya kalau semua kita di dalam keadaan yang baik dan sehat semua karena Tuhan setia bagi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya dan umatnya. Mari bersama-sama pagi hari, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
sediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Justru di musim ini kami melihat kesetiaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kalau keluarga kami sehat, kalau kami semua dalam keadaan baik, kami tahu kesetiaan Tuhan dan penyediaan Tuhan itu nyata buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah berubah setia Tuhan dalam hidup kami. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Semua angkat tangan sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengar pengakuan kami iman gereja Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau katakan Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari beri sorak-sorai kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom, Jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto yang saya kasihi. Saya percaya kita semua pasti akan mengalami keajaiban Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus, sumber keajaiban kita. Ya, di masa pandemi ini ya tidak ada yang bisa menyangka begitu luar biasanya ya. Atau dahsyatnya virus corona ini, saudara-saudara, sampai beberapa jemaat termasuk hamba Tuhan ya terdampak. Tapi saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang masih bisa, sanggup, dan senang menolong kita. Ya, jadi hari ini saya percaya kita semua pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Ya, kita harus ikuti himbauan pemerintah. Jadi saudara kemana-mana jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Nah, salah satunya harus ini ya, pakai masker. Nah ya, tolong pakai masker. Beberapa waktu yang lalu di Malang ada seorang bapak ya pakai masker begini.
Kira-kira 10 menit tiba-tiba pingsan, kelenger. Kok kelenger? Begitu dicek dilihat ternyata maskernya tidak diganti 1 bulan ya. Tadi kelenger perkara mambune abape dhewe saudara ya. Nah saudara-saudara, jadi kita ikuti aja himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan kita. Mari kita akan belajar salah satu cara yang diberikan oleh firman Tuhan supaya kita hari ini bisa mengalami pertolongan Tuhan. Jadi hidup saudara dan saya tidak bergantung situasi dan kondisi. Mau di sekitar kita ada pandemi, ya COVID-19, mungkin nanti COVID-20, COVID-21 bisa terjadi. Kita tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, tapi saudara dan saya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia prioritas hidup kita. Dia andalan kita. Dialah yang bisa menolong kita. Nah, gimana caranya? Ayo kita akan belajar lagi. Saya ingin saudara-saudara semua tahu tentang iman. Nah, ini ya. Jadi saya ingin bicara tentang iman. Apa itu iman? Mari pelan-pelan saya ingin menyampaikan kepada saudara supaya saudara mengerti dengan utuh. Ya, kita mulai dulu. Iman itu saudara, dari mana munculnya atau adanya iman. Ya, jadi iman itu mari kita akan baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, jadi katanya iman itu muncul timbulnya dari mendengar. Mendengar akan apa? Firman Tuhan. Jadi waktu saudara sekarang dengar firman Tuhan ini, inilah awal munculnya iman. Jadi ada dasarnya. Saya tambahi di era kita sekarang, iman juga muncul, timbul dari mana? Dari membaca. Nah ini, membaca firman Tuhan. Makanya saya himbau kepada saudara semua, kalau mendengar firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Ayo, karena ini yang membuat kita punya iman. Saudara baca firman Tuhan, bacalah dengan baik. Karena ini yang membuat kita punya iman. Nah, itu munculnya iman. Jadi saya ingin saudara mengerti sekarang setelah saudara mendengar atau membaca firman, itu tahap berikutnya setelah membaca mendengar, itu muncul namanya percaya. Percaya, jadi percaya beda sama iman. Ya, nanti terakhir kita melihat iman itu bagaimana. Tadi kita sudah tahu munculnya iman dari mendengar baca firman. Waktu kita membaca mendengar firman, maka akan muncul tahap berikutnya yaitu percaya. Saya kasih contoh. Kita mendengar firman Tuhan, kita membaca. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus maaf, ada di antara saudara yang sakit. Terus saudara begini, oh bilur Yesus bisa menyembuhkan saya. Sekarang saya percaya, saya punya kepastian bahwa bilur Yesus bisa menyembuhkan. Waktu saudara memastikan, saudara punya kepastian bahwa bilur Yesus bisa menyembuhkan, itu percaya. Jadi ada dasarnya setelah dengar firman. Saudara dan saya bangkrut. Kita kekurangan di keuangan. Kita mendengar firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10b. Katanya Alkitab, Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Terus kita gini, oh saya kekurangan, berarti kalau saya percaya Yesus, nanti saya mengerjakan bagian saya bekerja, Yesus akan memberkati saya berlimpah-limpah. Terus saudara bilang gini, sekarang saya mau pastikan Yesus bisa memberkati saya. Yesus bisa nolong saudara. Waktu saudara punya kepastian, itu percaya.
Percaya beda dengan sugesti. Beda dengan sugesti. Sugesti itu juga percaya. Baik juga. Tapi sugesti tidak ada dasarnya. Kalau percaya tadi dasarnya membaca mendengar firman Tuhan. Kalau sugesti hanya karena omongan orang yang masuk di pikiran kita sehingga kita juga punya kepastian. Misalnya saya punya anak, kalau ke dokter Chandra di Malang, anak saya sembuh. Jadi disugesti, oh nek nang Chandra waras. Ke tempat lain enggak sembuh. Jadi kalau anak saya sakit, begitu sampai di tempat prakteknya dokter Chandra, cuma megang pagerit tok, lo nyekel gini loh. Lo wis waras kabeh. Kenapa? Disugesti. Saya tidak bicara sugesti, saya bicara percaya tadi. Jadi percaya ini saudara dan saya sebanyak-banyaknya baca firman dan mendengar. Terus waktu saudara punya kepastian dari firman yang kita baca, yang kita dengar, itu kepastian. Nah sekarang bagaimana supaya percaya ini menjadi iman? Bagaimana supaya percaya menjadi iman? Mari kita akan baca. Nah ini ya, saudara lihat. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Katanya bahwa kalau iman itu disertai tindakan. Kalau tidak ada tindakan, iman kita mati. Jadi namanya bukan iman, tapi imin. Ini ya. Jadi kalau saudara hari ini, semua firman yang kita dengar, firman yang tadi kita baca, waktu kita punya kepastian namanya percaya, terus kita mulai bilang gini, saya akan bertindak, saya akan melakukan, itulah iman. Jadi kalau saudara bilang, masa bisa? Enggak mungkin, enggak bisa. Bukan iman, itu imin. Jadi kalau saudara hari ini buka toko, terus saudara bilang, saya percaya. Saya dengar firman Tuhan. Yesus datang memberi saya untuk kelimpahan. Terus saudara bilang, saya akan kerja di toko saya dengan sebaik-baiknya. Saudara buka pagi, saudara siapkan toko saudara. Nah waktu saudara menyiapkan semua kerjaan saudara dan mengerjakan pekerjaan saudara. Ini kan bertindak. Nah ini iman. Nah sambil bertindak tadi saudara percaya Yesus bisa memberkati kita. Jadi waktu kita kerjakan bagian kita dan Yesus mengerjakan bagiannya untuk kita, yaitu apa? Pertolongannya. Nah waktu kita bertindak tadi nih, melanjutkan kepastian percaya kita, namanya iman. Nah ini, jadi sekali lagi saya katakan itulah iman. Makanya saya berharap hari ini saudara dan saya ngerti dulu dasarnya ini. Jadi ya saya ulang. Bahwa iman itu muncul dari mendengar dan membaca firman. Waktu kita mendengar dan membaca firman, kita mengerti terus kita mempercayainya, memastikan. Itu namanya percaya. Sekarang dari percaya, kita bertindak, kita melakukan. Itu namanya iman. Kalau tidak dilakukan namanya imin. Ada seorang ibu datang sama saya, Pak Sam, nanti Senin resmikan depot saya ya. Oke Bu, hari Sabtu dibatalkan. Pak tidak jadi, loh kenapa? Setelah survei tetangga saya banyak yang buka depot. Dia tidak mau bertindak. 2 minggu kemudian, Pak Sam oke jadi. Hari Sabtu dibatalkan lagi. Batal Pak, loh kenapa Bu? Loh kalau tidak laku gimana? Kan bau ikannya, rugi saya. Depot ini. Sudah. Ya, berapa minggu kemudian telepon lagi. Pak Sam bisa resmikan. Wis ngene lah Bu, golek pendeta lain nih saya bilang. Kenapa? Sampai hari ini tidak buka. Sampai hari ini tidak buka. Ini namanya imin. Gimana Tuhan mau menolong? Waktu saudara, banyak saingan. Masa bisa laku? Tapi saudara bilang, saya percaya. Yesus bisa tolong saya. Saya kerjakan. Waktu mengerjakan itu iman. Nah sekarang saya kasih 1. Ya, ada banyak arti iman yaitu 18 arti iman.
Saya cuma kasih satu hari ini. Bicara apa? Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Katanya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya pakai bahasa sederhana. Jadi iman itu apa aja yang kita harapkan, kita harapkan, kita harapkan. Yang sakit pengen sembuh, yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum punya anak pengen punya anak, yang belum nikah pengen nikah, yang belum bekerja pengen bekerja, yang belum melayani pengen melayani. Itu namanya kepingin. Hanya mau. Impian. Nah, waktu impian tadi, saudara bilang, saya percaya Allah akan buktikan. Allah akan berikan. Itu iman. Jadi saudara hari ini sambil saudara kerjakan bagian saudara. Jadi saya dulu jualan stiker. Saya pengen punya rumah. Karena mama saya tulis surat, Ming. Panggilan saya Miming. Ming, mama tidak mau meninggal sebelum kamu beli rumah. Mana bisa beli rumah mah? Jualan stiker. Stiker Michael Jackson, ya itu waktu itu ya. Murah-murah, mas, mana bisa. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan. Coba apa yang kamu inginkan. Saya mulai gambar. Saya pengen punya rumah. Saya pengen punya rumah. Saya terus bilang gini, Allah akan buktikan. Allah akan berikan. Nah ini iman saya. Terus saya mulai kerja. Saya jual stiker, tiba-tiba ada yang pesan 1 box mobil. Saya kirim, saudara tahu keuntungannya. Saya bisa beli rumah. Terjadilah. Kenapa? Saya bertindak. Coba kalau saya tidak bekerja. Tidak bisa. Makanya ada ora et labora. Ora itu berdoa, sembayang, et itu dan labora itu bekerja. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Banyak anak Tuhan cuma ora. Wow, doanya kenceng puasa. Tapi suruh kerja. Males. Suruh kerja. Enggak mau. Akhirnya ora jadinya apa? Ora tadi, ora situ, ora karuan. Enggak bisa. Hari ini harus kita mengerjakan bagian kita. Semua tokoh di Alkitab. Ishak, dia kerjakan sementara dia menghadapi kelaparan. Dia menabur. Enggak masuk akal. Di negara asing lagi. Justru dia kerjakan bagiannya sambil dia mengerjakan. Dia percaya Allah akan buktikan. Yesus bisa menolongnya. Saudara tahu, dia menuai 100 kali lipat. Sementara orang lain tidak mau menabur. Dia menabur, menuai, menabur, menuai. Kenapa? Karena dia melakukan. Saudara tahu Bapak Abraham. Ya. Dia suruh pindah. Ya. Dia suruh juga korbankan anaknya Ishak. Tapi karena dia percaya Allah bisa menolong dia. Dia kerjakan, dikerjakan. Biarpun ini resiko bisa mati Ishak. Tapi waktu dia kerjakan, dia mengalami mujizat Tuhan. Jadi hari ini saya tantang saudara. Beranikah saudara melakukan firman Tuhan? Mungkin firman Tuhan sederhana, berdoalah. Ayo saudara bersaat teduh. Saat teduh itu saudara doa seorang diri sama Tuhan. Apalagi saudara terima firman hari ini. Coba terima firman. Waktu saudara terima firman, saudara mau mengerjakannya. Maka saat itu mujizat akan terjadi. Ayo saya berharap semua jemaat gereja Allah Baik Mojokerto adalah jemaat hari ini yang tidak terpengaruh situasi dan kondisi. Yang hari ini mengalami sendiri mujizat Tuhan. Yang hari ini bukan lagi katanya. Jarene. Saya cuma mendengar Pak. Saya cuma melihat. Tidak. Tapi hari ini saudara bilang. Saya mengalami sendiri. Saya pastikan lewat iman ini. Memang iman tidak kelihatan. Tapi dahsyat bekerjanya. Luar biasa. Kenapa? Karena Yesus yang melakukannya itu luar biasa. Yesus itu dahsyat. Yesus itu ajaib. Saya cuma mau bawa saudara hari ini. Ayo datang kepada Yesus. Di masa pandemi ini terbukti hari ini. Orang yang punya uang banyak. Dulu katanya uang berkuasa, hari ini tidak berkuasa penuh.
Punya uang banyak mau naik pesawat tidak bisa. Punya uang banyak mau berobat ke Singapura tidak bisa. Punya uang banyak mau tidur di hotel sulit. Mau beli makanan takut. Mau rekreasi takut. Hari ini uang tidak penuh berkuasa. Tapi saya mau katakan Yesus yang berkuasa. Yesus yang bisa menolong kita. Yesus pasti bisa tolong kita. Jadi iman itu sebetulnya saudara masukkan di pikiran kita, Yesus pasti bisa menolong kita. Yesus pasti bisa menolong kita. Makanya waktu kita mengerjakan bagian kita, sambil mengerjakan. Yang buka toko, yang buka perusahaan. Saudara yang jadi sales, ayo jalankan. Saudara terus bilang gini, Yesus pasti bisa menolong. Yesus pasti bisa menolong. Waktu ini dikerjakan, maka terjadilah pertolongan Tuhan. Saya percaya Yesus pasti menolong kita. Mari kita datang sama Tuhan Yesus. Saya ingin khusus berdoa. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sakit. Yang sakit terlebih dahulu. Saudara coba angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara. Saya ingin berdoa khusus untuk yang sakit. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang sakit dalam nama Yesus. Sembuhlah penyakitnya. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Yesus yang menyembuhkannya. Sekarang saudara turunkan, mungkin sekarang ada rumah tangga yang bermasalah. Mungkin ada yang diambang perceraian. Saudara hari ini yang susah sebagai orang tua. Mungkin melihat anak menantu saudara, cucu saudara. Saudara hari ini mungkin ada yang kekurangan. Karena kebangkrutan, di PHK. Saudara ada banyak hutang hari ini mungkin. Saudara, ayo angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara. Saya ingin berdoa khusus buat saudara hari ini. Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Kalau mereka rumah tangganya bermasalah dalam nama Yesus. Mujizat pemulihan terjadi. Rumah tangganya dipulihkan. Mereka akan memiliki kebahagiaan. Dan kalau mereka sekarang menghadapi kebangkrutan, kekurangan keuangan, bermasalah di keuangan, dalam nama Yesus, mujizat kelimpahan terjadi. Mereka akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan terjadilah mujizat itu. Berkati juga Tuhan, mungkin hari ini yang sudah ingin mundur dari pelayanan. Mungkin terjadi putus asa di pelayanan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus membangkitkan kembali. Api yang berkobar-kobar terjadi lagi dalam hidup kami. Kami percaya sekarang dalam nama Yesus. Semua jemaat yang mengikuti online ini. Dalam nama Yesus sudah ditolong oleh Tuhan. Mari yang percaya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata apa? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami dari Gereja Allah Baik Mojokerto mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Samuel Sianto dari Gereja Betani Yestoya Malang. Biar Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga dan pelayanan dan penggembalaan di Malang dan juga di cabang-cabang yang lain. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita menerima berkat Tuhan. Dimanapun saudara berada, buka kedua tanganmu, karena percaya ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan atas hidupmu. Saat ini mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 1 minggu ke depan engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu, dan engkau akan melihat bahwa kepercayaan Anda pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami semuanya, Tuhan Yesus sehat, dibungkus dengan darah Yesus, terhindar dari kedahsyatan malapetaka. Dan khususnya dalam masa pandemi seperti ini, engkau memberkati setiap usaha-usaha yang dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Engkau juga akan menuntun kami semua dengan hikmat supranatural, sehingga yang kami lakukan adalah petunjuk dari Tuhan sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.